TKI. Pernahkah kalian mendengar tentang TKI atau TKW? Ya, benar. TKI atau TKW adalah tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Seperti namanya, TKI adalah singkatan dari tenaga kerja Indonesia, sedangkan TKW adalah tenaga kerja wanita. Bang, kalau ada TKW tentu ada nama sebutan untuk tenaga kerja pria, atau mungkin namanya TKP atau tenaga kerja pria? Bukan. Setahu saya, tidak ada nama khusus untuk tenaga kerja pria. Ya mereka TKI gitu aja. Lalu, kenapa untuk wanita ada sebutannya sendiri? Ya mungkin karena jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri kebanyakan adalah wanita. Bukan berarti tidak ada pria yang bekerja di luar negeri loh ya. Ya ada beberapa pria, tapi tidak sebanyak jumlah wanita. Nah, lalu apa pembahasan kali ini? Pembahasan kali ini adalah tentang fakta dari TKI yang mungkin masih belum banyak orang yang tahu. Mungkin di bayangan kita, para TKI itu adalah orang yang bergelimang harta ketika pulang ke Indonesia karena pendapatan di luar negeri yang besar. Ya betul, tapi itu hanya yang terlihat oleh mata. Lalu, apakah kita pernah tahu seperti apa keadaan sebenarnya mereka di sana? Banyak sekali kisah dari mereka yang sangat menakutkan, memilukan, dan juga menyenangkan. Simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Tahukah kalian bahwa banyak sekali TKI yang melarikan diri alias berstatus ilegal? Kok bisa? Ya karena banyak sekali faktornya. Berdasarkan yang pernah saya ketahui langsung dari orang yang pernah mengalaminya adalah karena faktor perizinan, tuntutan kerja, dan kebutuhan tenaga kerja yang terbatas. Nah, faktor yang pertama adalah faktor perizinan. Para TKI adalah dipekerjakan secara kontrak. Mereka bekerja sesuai dengan waktu kontrak yang telah ditentukan. Ada yang dikontrak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih. Tapi ketika kontrak mereka sudah habis, banyak sekali dari mereka yang tidak diizinkan untuk memperpanjang kontrak dengan alasan bermacam-macam, seperti usia dan peraturan. Padahal dari mereka kebanyakan masih ingin bekerja di sana. Ya karena gaji di sana memang sangat besar dibandingkan dengan di negara kita sendiri. Maka dari itu, mereka melarikan diri dan mencari pekerjaan lain di sana dengan status ilegal. Dengan harapan bisa mengumpulkan uang yang banyak dan setelah dirasa cukup, barulah mereka pulang ke tanah air. Nah, faktor berikutnya adalah karena tuntutan kerja. Banyak sekali TKI yang tidak cocok dengan tuntutan kerja mereka. Seperti bekerja yang tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan melakukan pekerjaan dengan risiko yang tinggi. Hal ini bukanlah omong kosong, karena memang apa yang dibayangkan dari rumah adalah bekerja di luar negeri dengan bayaran yang fantastis. Tapi pada faktanya, apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan bayangan. Sudah banyak sekali kisah hidup dari mereka yang pernah merasakan pahitnya bekerja di luar negeri. Maka dari itu, banyak dari mereka yang memilih untuk melarikan diri dan mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Nah, faktor berikutnya adalah kebutuhan tenaga kerja yang terbatas. Banyak sekali warga Indonesia yang ingin menjadi TKI, tapi peluang kerja di sana tidak sebanyak jumlah orang yang ingin berangkat ke sana. Maka dari itu, lowongan pekerjaan pun juga sangat terbatas. Kita ambil contoh seperti negara Korea. Banyak sekali orang kampung yang ingin bekerja di Korea, khususnya pada sektor industri manufaktur. Tetapi, lowongan yang ada di sana tidak mampu untuk menampung seluruh TKI dari Indonesia. Akhirnya cuma mengambil beberapa orang saja. Banyak di kampung itu yang mendaftar bekerja di Korea. Dari sekian ribu pendaftar cuma diambil berapa puluh pekerja saja. Kan tidak sebanding. Namun ada juga posisi pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tapi tentunya minim sekali peminat dari Indonesia. Nah, pekerjaan inilah yang dijadikan pelarian. Mereka mendaftar untuk pekerjaan ini. Yang penting bisa berangkat dulu ke negara tujuan. Sampai di sana mereka melarikan diri dan berstatus ilegal, kemudian mencari pekerjaan yang diinginkan. Ada juga yang mengakali visanya dengan menggunakan visa pariwisata. Lalu setelah sampai di negara tujuan, mereka melarikan diri dan mencari pekerjaan. Lalu, bagaimana dengan status mereka sebagai seorang yang ilegal di negeri orang? Ya tentunya ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena ketika mereka terkena razia dan tidak bisa menunjukkan paspor dan visanya, tentu mereka dalam masalah. Tapi apakah ada yang lolos razia? Banyak. Yang terkena razia juga banyak.
Lalu bagaimana status kerja mereka? Umumnya TKI yang melarikan diri mereka akan bekerja sampai mereka puas. Nah, ketika mereka sudah puas, mereka akan pulang ke Indonesia. Tapi dengan catatan, sekali mereka pulang ke tanah air, mereka sudah tidak bisa lagi kembali berangkat bekerja ke sana. Selain bekerja, banyak dari mereka yang menemukan jodoh di sana. Entah itu benar-benar cinta atau terpaksa, atau memang tergiur dengan kekayaan warga asli sana. Tapi yang jelas banyak sekali kasus seperti ini. Di kampung saya ada beberapa orang yang menjadi TKI kemudian menikah dengan warga asli di sana. Ada yang dinikahi oleh majikannya, ada juga yang dinikahi oleh teman kerjanya di sana. Nah, kebanyakan saat ini yang pernah saya lihat adalah terjadi kepada para wanita. Mereka awalnya bekerja tapi kemudian menemukan jodoh di sana. Apakah pria tidak ada yang menemukan jodoh di sana? Tentu ada. Tapi frekuensinya tidak sebanyak dengan tenaga kerja wanita. Banyak sekali kisah susah senang yang dialami oleh mereka yang menemukan jodoh di sana. Salah satunya adalah frekuensi pulang ke tanah air yang tentunya akan sangat jarang sekali. Belum tentu setahun sekali mereka bisa pulang. Ya, selain dari biaya yang cukup mahal, tentu iklim di sini tidak cocok dengan warga asli di sana. Jadi pasti ada plus minusnya. Bahkan ada yang tetap ngeyel untuk menjalin hubungan LDR dengan pasangannya setelah menikah. Si istri pulang ke tanah air, tapi suami masih di sana karena warga sana. Kemudian suatu hari si suami tidak ada kabar atau menghilang. Lalu si istri bisa apa? Menyusul ke sana. Biayanya tentu tidak murah. Jadi ya banyak juga yang rumah tangganya berantakan ketika menikah dengan warga lokal di sana. Tapi juga banyak yang memiliki hubungan yang harmonis. Nah, untuk masalah ini tentu sudah bukan menjadi rahasia bagi kita semua. Sudah banyak sekali kasus yang terjadi yang dialami oleh tenaga kerja kita yang berada di luar negeri sana. Niat awal ingin bekerja mencari penghasilan yang layak, tapi nasib apes tidak bisa dihindari. Banyak yang mendapatkan majikan yang seenaknya. Hal ini kerap sekali terjadi kepada para tenaga kerja wanita. Dan kebanyakan dari kasus yang terjadi adalah berasal dari negara Arab Saudi. Ada juga kasus penyiksaan yang menyiksa dengan cara disetrika, dicambuk, dan bahkan ada yang dipancung atau dihukum mati. Hal ini tentu menjadi trauma tersendiri bagi para calon pekerja yang ingin bekerja di luar negeri. Terlepas dari benar atau salahnya pekerja yang mungkin sudah terlampau fatal, tapi apakah penyiksaan seperti ini dibenarkan? Tentunya kan tidak. Tidak jarang juga dari mereka yang mendapatkan kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Bahkan, dulu juga terdapat kasus yang sampai dijual untuk dijadikan PSK. Minimnya pengawasan dari pemerintah pada saat itu menjadikan hal ini kerap sekali terjadi dan bahkan sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini tentu merupakan sebuah sisi gelap dari balik gemilaunya pendapatan yang diharapkan. Keberhasilan atau kesuksesan merupakan impian bagi semua orang, apalagi untuk orang yang berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Tentu, kesuksesan secara finansial merupakan impian utama bagi mereka. Nah, salah satunya dengan menjadi TKI. Namun, tanpa disadari, dengan bekerja di luar negeri tentu akan menyita cukup waktu kita. Kita tidak bisa mengetahui kondisi apa yang terjadi saat ini pada lingkungan sekitar di negara kita. Maka ketika mereka pulang ke tanah air dengan uang yang cukup banyak, mereka tidak bisa mengelolanya dan berakhir dengan habisnya kembali uang mereka. Itu karena keterampilan mereka terbatas pada satu bidang dan mereka tidak bisa mengembangkannya ketika pulang ke tanah air. Namun tidak sedikit juga dari mereka yang berhasil. Mereka yang berhasil adalah mereka yang selalu update tentang kondisi terkini di tanah air. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, mereka bisa dengan segera memutar uangnya untuk membangun sebuah usaha yang bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya. Nah, itulah segelintir kisah dari para TKI yang berada di luar negeri. Tidak selalu tentang kesenangan dan kemewahan. Banyak sekali dari mereka yang merasakan pahit dan pilunya bekerja di negeri orang. Tidak ada yang instan di dunia ini. Mungkin bagi orang yang berpikir sempit, mereka berpikir dengan bekerja menjadi TKI adalah jalan instan untuk mendapatkan uang yang banyak. Hal itu mungkin bisa terjadi, tapi banyak sekali resiko yang harus kita tempuh. Banyak sekali resiko yang sudah dihadapkan di depan mata.
dan kita harus cukup menyadari itu semua. Tapi hal ini juga tidak bisa dibendung karena susahnya mencari pekerjaan di negara sendiri. Inilah salah satu penyebab pemicunya banyak sekali masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Peran pemerintah sangat dibutuhkan sekali dalam hal ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk semua lapisan masyarakat. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di negeri sendiri. Ini merupakan PR kita bersama. Sudah seharusnya juga pemerintah memberikan perlindungan yang lebih untuk masyarakatnya yang bekerja di luar negeri. Dan ini untuk kalian yang masih mencari pekerjaan di negara sendiri. Semoga kalian bisa segera mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Kembangkan kemampuan diri, hindari hal yang tidak bermanfaat dan selalu berperilaku positif. Dan untuk mereka yang bekerja di luar negeri yang jauh untuk membanggakan keluarganya, semoga mereka semua diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan mencapai tujuannya. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau menjatuhkan pihak manapun. Koreksi, masukan, kritikan, dan saran silahkan kalian tulis di kolom komentar. Komentar yang positif akan sangat membantu sekali bagi saya dalam mengembangkan channel ini supaya bisa terus memberikan informasi yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya.